Halo, untuk teman-teman Mas RT, di sini ada informasi buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman harus tahu ya, apa itu ada 5 penyebab pembatalan kelulusan honorer pada seleksi P3K. Jadi, teman-teman juga harus tahu, penyebabnya atau ada apa ya, maju mundurnya pelantikan itu teman-teman juga harus tahu. Nah, di sini ini saya kasih informasi buat teman-teman ada 5 penyebab pembatalan kelulusan honorer ya. Silahkan simak baik-baik biar teman-teman, tahu apa aja sih penyebabnya, kelulusan honorer itu. Yuk langsung saja ndak usah lama-lama ya. Masih dalam suasana Idul Fitri, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman Mas RT semuanya. Terima kasih kepada teman-teman dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung bersama Mas RT. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mas RT. Untuk teman-teman semuanya, teman-teman juga harus tahu ya, tentang 5 penyebab pembatalan kelulusan honorer pada seleksi P3K. Ndak usah lama-lama, silahkan simak aturan Menpan RB, tentang 5 penyebab pembatalan kelulusan honorer pada seleksi P3K. Jadi, tenaga honorer wajib memahami ada penyebab pembatalan kelulusan pada seleksi P3K di tahun 2025. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Menpan RB Rini Widiatini tercantum dalam peraturan terbaru di tahun 2024. Tempatnya peraturan Menpan RB atau Menpan RB ya nomor 6 tahun 2024 yang ditandatangani Rini Widiatini pada 18 Juli 2024. Dalam peraturan tersebut berisi tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, yang dimaksud ASN dalam peraturan Menpan RB adalah calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, jabatan yang disediakan dalam pengadaan ASN berdasarkan peraturan Menpan RB ada 2 jenis, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Nah, untuk teman-teman itu juga harus paham dengan jabatan fungsional itu jabatan yang gimana, terus jabatan pelaksana itu jabatan yang gimana. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu ya tentang jabatan-jabatan itu ya. Jadi jangan cuma saya diangkat P3K seperti itu. Nanti kalau ada pergeseran-pergeseran teman-teman marah-marah, tapi teman-teman tidak tahu itu tentang pejabat fungsional dan pejabat pelaksana. Seperti itu. Jadi teman-teman juga harus memahami apa yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman paham gitu. Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu penyusunan kebutuhan pegawai ASN disusun dengan mempertimbangkan 2 hal. Jadi 2 hal ini teman-teman bisa pahami ya. Yang pertama kebutuhan organisasi dan yang kedua ketersediaan anggaran belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk teman-teman semuanya ya harus paham itu. Terus kemudian
mengenai 5 penyebab pembatalan kelulusan honorer pada seleksi P3K adalah sebagai berikut. Silahkan teman-teman simak baik-baik. Pertama itu P3K harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar. Jadi teman-teman cari informasi biar teman-teman paham, jangan cuma cari satu informasi, cari sebanyak-banyaknya informasi. Oke, untuk teman-teman ya, 5 penyebab pembatalan kelulusan honorer pada seleksi P3K, yaitu yang pertama itu mengundurkan diri. Yang kedua itu dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dan batas waktu yang ditentukan. Terus yang ketiga, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri. Yang keempat itu tidak memenuhi persyaratan seleksi, atau yang kelima meninggal dunia. Mungkin di sini teman-teman kalau menurut saya mungkin di poin 1 dan di poin 5 ya. Ini teman-teman mungkin kalau di poin 1 itu karena faktornya mungkin teman-teman sudah tidak mau terlalu menunggu lama. Mungkin ada yang berpikir gajinya sedikit terus dia keluar terus mencari pekerjaan lain, mungkin seperti itu ya. Kalau menurut saya ini yang ada kendalanya di poin 1 dan di poin 5 itu harus menurut kepribadiannya masing-masing ya. Kalau di yang nomor 1 itu kan mungkin di diri kita sendiri kurang puas seperti itu. Tapi kalau yang nomor 5 itu mungkin waktu ada yang ujian sakit terus meninggal, seperti itu contohnya. Jadi itu ya teman-teman, 5 hal tersebut di atas telah ditetapkan dalam Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 pasal 54. Jadi teman-teman sudah tahu ya penyebabnya ada pembatalan atau menurut teman-teman itu kelulusannya tidak pas gitu ya, atau ada pembatalan kelulusan honorer pada seleksi P3K seperti itu. Jadi demikian penjelasan mengenai penyebab pembatalan kelulusan honorer pada seleksi P3K sesuai Permenpan RB terbaru tahun 2024. Mudah-mudahan informasi ini atau yang disampaikan oleh Mas RT bermanfaat buat teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Sampai sini terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mas RT undur diri. Semoga teman-teman selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.